Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Untuk lebih lanjutnya, kita pelajari lebih lanjut yuk. Tapi sebelum kita pelajari lebih lanjut, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita dilancarkan dan dimudahkan. Sekarang kita mulai berdoa ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita dilancarkan, dimudahkan, dan diberi manfaat selalu. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah produksi, distribusi, dan juga yang ketiga adalah konsumsi. Pertama-tama kita bahas produksi dulu ya. Nah, jadi Tuhan itu menciptakan bumi beserta isinya untuk dimanfaatkan manusia. Semua benda ciptaan Tuhan ada yang bisa langsung dikonsumsi atau bisa juga dimanfaatkan, seperti buah-buahan dan kayu bakar. Ada juga yang harus diolah dulu agar bisa dimanfaatkan. Contohnya buku yang sedang kamu baca sekarang. Nah, buku yang sedang kamu baca sekarang itu tidak cuma-cuma langsung bisa kamu baca begitu aja di rumah. Jadi semuanya ada sistem produksinya sebelum sebuah buku itu menjadi sebuah buku. Pertama-tama berasal dari pohon kayu. Nah, pohon kayu ini potong-potong terlebih dahulu nih, sehingga diolah lagi menjadi bubur kayu atau pulp. Kemudian dia diolah lagi menjadi lembaran kertas. Lembaran-lembaran kertas ini disusun menjadi buku. Setelah menjadi sebuah buku, barulah didistribusikan kepada para konsumen termasuk kamu. Nah, jadi ternyata barang-barang yang ada di rumah kamu itu nggak cuma-cuma langsung ada, ternyata ada proses produksinya terlebih dahulu. Nah, untuk lebih lanjutnya kita saksikan ya. Jadi kegiatan produksi itu merupakan upaya mengubah bentuk suatu benda ke dalam bentuk yang lebih baik daripada bentuk semulanya. Jadi yang tadinya bentuknya seperti itu dirubah lagi tuh supaya lebih baik lagi bentuknya. Nah, terus kegiatan ini dilakukan karena manusia itu cenderung menginginkan benda-benda yang dimiliki atau digunakannya sesuai dengan tujuan. Misalkan kita pengen sebuah mobil karena tujuan kita nggak mau capek gitu kan naik jalan kaki. Nah, ini adalah tujuan sebuah produksi. Dibuatnya produksi mobil, dibuat dari sebuah besi-besi, lalu diproduksi hingga akhirnya menjadi sebuah mobil seperti itu. Nah, jadi nggak cuma bertujuan aja, tapi juga nilai gunanya. Terus dan mode yang senantiasa berubah. Jadi manusia itu memproduksi sesuatu karena adanya keinginan manusia nih yang pengen sesuatu benda yang memiliki tujuan, yang punya tujuan, yang punya nilai guna dan juga mode atau kayak kalau kita fashion gitu ya, kayak gitu. Nah, kalau ini mode tuh lebih kepada perubahan gaya gitu ya, seperti itu. Nah, terus untuk memahami kegiatan produksi, berikut dapat diuraikan pengertiannya, terus juga tujuan produksi, faktor produksi, dan jenis-jenisnya. Nah, kita mulai dari pengertian produksi ya. Nah, produksi ini ada pengertian dalam arti sempit dan arti luasnya. Dalam arti sempit, produksi itu merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang. Nah, itu versi sempitnya ya. Kalau dalam arti luasnya, ini kegiatan produksi adalah segala
adalah usaha atau kegiatan manusia untuk menambah, mempertinggi, dan menciptakan nilai guna suatu barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, itu pengertian dari produksi dalam arti luasnya. Adapun tujuan dari produksi adalah yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan keperluan barang dan jasa. Jadi adanya produksi itu memenuhi kebutuhan masyarakat akan keperluan barang dan jasa. Yang kedua adalah mengganti barang yang sudah habis atau rusak. Jadi dia itu mengganti barang-barang yang memang sudah habis dan memang sudah rusak ya, harus diperbarui gitu ya. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pasar internasional. Jadi nggak cuma dalam negeri aja nih yang butuh gitu kan. Ternyata di internasional atau di luar negeri sana itu butuh produk yang mungkin dihasilkan oleh negara kita gitu. Yang keempat, meningkatkan kemakmuran. Jadi ternyata ketika kita memproduksi itu kita meningkatkan kemakmuran karena rakyat dipenuhi kebutuhannya, dan yang memproduksi juga kan otomatis mendapat keuntungan karena dia pasti mendapat bayaran gitu ya. Nah, selanjutnya yang kelima, mencari keuntungan yang setinggi-tingginya. Jadi ketika seseorang memproduksi suatu barang itu juga pasti ada keinginan untuk mendapat keuntungan yang setinggi-tingginya seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah faktor produksi. Jadi faktor produksi ini adalah disebut juga sumber daya ekonomi. Jadi adalah segala sesuatu, barang, alat-alat, dan manusia yang digunakan untuk menghasilkan atau menambah kegunaan suatu barang. Nah, faktor produksi ini tuh dia terdiri atas faktor produksi asli dan juga faktor produksi alam dan faktor produksi tenaga kerja. Jadi terbagi tiga nih faktor produksi itu, ada faktor produksi asli, faktor produksi alam, dan juga faktor produksi tenaga kerja. Nah, yang pertama adalah faktor produksi alam. Nah, faktor produksi alam ini adalah segala sumber daya ekonomi yang disediakan oleh alam dan menunjang kegiatan produksi, terdiri atas tanah, pertama, bahan tambang, mineral, air, serta udara dan iklim. Jadi kenapa sih ada faktor produksi? Jadi faktor produksi ini adalah sumber daya ekonomi, bisa juga disebut sumber daya ekonomi atau segala sesuatu barangnya. Nah, contohnya yang pertama itu adalah tanah untuk bahan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, serta untuk tempat dijadikannya bangunan seperti rumah, kantor, pabrik, jalan raya. Yang kedua, bahan tambang dan mineral, itu seperti emas, perak, timah, minyak bumi, wolfram, dan yodium. Yang ketiga, itu air untuk perikanan, pembangkit tenaga listrik, menyuburkan tanah, pelayaran, dan lain-lain. Yang keempat, udara dan iklim untuk pertanian dan untuk pembangkit tenaga melalui kincir angin. Nah, yang kedua ini adalah masih dalam faktor produksi. Yang kedua adalah faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja di sini adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia. Jadi baik jasmani maupun pikiran yang ditujukan untuk proses produksi. Jadi kalau misalkan tadi faktor produksi asli atau faktor produksi alam itu kan yang segala sumber daya ekonomi yang tersedia di alam gitu ya, yang bisa kita produksi. Nah, kalau faktor produksi tenaga kerja ini adalah lebih kepada tenaga kerjanya nih yang mengerjakan produksi itu gitu. Yang pertama, faktor tenaga kerja itu terdiri atas tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan juga tenaga kerja kasar. Nah, tenaga kerja terdidik itu juga disebut sebagai skilled labor. Jadi skilled labor ini ialah tenaga kerja yang mendapatkan pendidikan formal tertentu. Jadi contohnya itu adalah dokter, perawat, hakim, jasa, polisi, guru, dan akuntan. Nah, selanjutnya tenaga kerja terlatih atau trained labor. Jadi trained labor ini adalah tenaga kerja yang mendapatkan latihan keterampilan praktis tertentu. Contohnya supir, penjahit, montir, dan tukang kayu. Nah, yang ketiga adalah tenaga kerja kasar atau unskilled labor. Ialah tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi tenaga kerja ini tidak memerlukan pendidikan dan juga pelatihan terlebih dahulu. Contohnya kuli angkot, tukang sapu, dan tukang beca. Nah, jadi ada perbedaan di antara ketiga tersebut ya. Kalau misalkan tenaga kerja terdidik atau skilled labor itu dia butuh pendidikan formal dulu nih, kayak kita misalkan gitu ya, ketika kalian sudah kuliah. Nah, itu dia kalian disebut tenaga kerja terdidik atau skilled labor. Kalau tenaga kerja terlatih atau trained labor itu tenaga kerja yang
nggak perlu pendidikan yang tinggi, yang penting kita punya latihan. Yang ketiga, tenaga kerja kasar atau unskilled labor itu adalah dia nggak perlu punya pendidikan dan juga keterampilan, yang penting mau aja. Nah, selanjutnya kita lanjut ke faktor produksi modal. Nah, faktor produksi modal ini adalah segala hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa lainnya. Jadi semua hasil produksinya gitu ya. Terus faktor produksi modal ini tidak harus berupa uang, melainkan dapat berupa barang yang dihasilkan. Nah, faktor produksi ini meliputi semua barang yang dihasilkan dan digunakan untuk produksi untuk masa depan. Nah, faktor produksi modal ini dikelompokkan berdasarkan, yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan sumbernya, ketiga berdasarkan pemiliknya, dan yang keempat berdasarkan bentuknya. Kita bahas dulu berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya, faktor produksi modal itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor produksi modal tetap atau fixed capital. Yang kedua adalah faktor produksi modal lancar atau variable capital. Faktor produksi modal tetap atau fixed capital yaitu modal yang dapat digunakan untuk beberapa kali produksi atau tahan lama. Jadi dia itu faktor produksinya itu bisa berkali-kali gitu ya, nggak cuma sekali. Contohnya itu gedung, kendaraan, mesin, dan tanah. Yang kedua, faktor produksi modal lancar atau variable capital, yaitu modal yang dipakai sekali habis dalam produksi. Jadi ketika kita memproduksi sesuatu, itu akan sekali habis dalam hari tersebut gitu ya. Yang pertama adalah contohnya bensin, minyak pelumas, bahan mentah, dan uang. Nah, selanjutnya kita beralih ke faktor produksi modal berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya ini, faktor produksi modal terdiri atas modal intern dan juga modal extern. Modal intern ya ini modal sendiri gitu ya. Jadi adalah modal yang berasal dari pemilik atau hasil penyisihan sebagian keuntungan yang diperoleh. Jadi misalkan pemiliknya memang punya penghasilan dan dia sisihkan untuk modal selanjutnya. Selanjutnya adalah modal extern, yaitu adalah modal pinjaman, di mana modal ini modal yang diperoleh dari pihak lain yang biasanya disebut sebagai hutang. Nah, itu adalah modal extern. Nah, berdasarkan pemiliknya, faktor produksi modal itu terdiri atas modal individu dan juga modal masyarakat. Nah, kita beralih ke berdasarkan pemiliknya ya. Nah, berdasarkan pemiliknya ini yang pertama modal individu atau modal perorangan atau private capital, yaitu adalah modal yang dimiliki seseorang dan dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Contohnya simpanan di bank dan pemilikan saham. Itu kan milik individu ya. Yang kedua adalah modal masyarakat atau social capital. Ini adalah benda modal yang dimiliki masyarakat dan digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama. Contohnya adalah gedung sekolah, balai desa, jembatan, dan jalan raya. Itu kan kita punya masyarakat ya, nggak cuma kita sendiri yang memilikinya, tapi masyarakat. Nah, sekarang kita ada lanjut ke berdasarkan bentuknya, yang keempat. Faktor produksi modal yang berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu faktor produksi modal nyata atau konkret, ini kita pernah belajar ya, dan faktor produksi modal tidak nyata atau abstrak. Nah, faktor produksi modal nyata atau konkret ini adalah modal yang berbentuk uang atau barang dan digunakan dalam kegiatan produksi. Bentuknya nyata ya, terlihat sama kita. Kalau modal tidak nyata atau abstrak, yaitu modal yang tidak terlihat. Jadi kita nggak bisa melihat modalnya seperti apa nih, tetapi hasilnya dapat dilihat dan berguna dalam kegiatan produksi. Contohnya kepandaian kita nih, kita punya kepandaian, kan juga orang nggak bisa melihat kepandaian kita gitu ya. Tapi kepandaian kita ini bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat sekitar atau oleh produksi tersebut. Selanjutnya pengetahuan kita, orang nggak tahu pengetahuan kita seperti apa, tapi bisa bermanfaat untuk kita. Terus keahlian kita, mungkin nggak semua orang tahu keahlian kita seperti apa gitu kan, nggak bisa ngelihat gitu, keahlian kita seperti apa, tapi keahlian kita bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Juga keterampilan memimpin dan juga nama baik. Jadi ketika kita punya nama baik, otomatis kita itu hasilnya bisa diterima oleh masyarakat, bisa dirasakan. Nah, itu modal tidak nyata atau abstrak. Selanjutnya kita beralih ke faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan ini adalah
faktor biasa juga disebut faktor produksi entrepreneur. Jadi adalah kemampuan manusia untuk mengatur dan menjalankan kegiatan produksi sehingga produksi ini dapat berjalan dengan efisien dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, tadi kan kita yang pertama udah bahas faktor produksi alam, kedua faktor tenaga kerja, yang ketiga faktor produksi modal. Sekarang kita lanjut ke faktor produksi kewirausahaan ini nih. Nah, faktor produksi kewirausahaan ini amat besar perannya dalam produksi, juga disebut sebagai penentu dalam pelaksanaan semua serta hasil yang akan dicapainya. Jadi dalam ketiga ini nih, yang pertama kan misalkan alam itu memang kita butuh alam kita ketika mau produksi tersebut ya. Yang kedua harus ada tenaga kerja yang memproduksinya gitu kan. Biasanya misalkan belum ada mesin dan lain-lain. Yang ketiga faktor produksi modal, kita harus punya modalnya nih untuk memproduksi tersebut gitu kan. Bisa dari mana? Yang tadi dari internal, eksternal dan lain-lain sebagainya. Nah, yang keempat faktor produksi kewirausahaan ini yang paling menentukan dibanding keempat faktor produksi tersebut. Jadi ada 3 jenis keahlian dalam kewirausahaan, yaitu yang pertama adalah managerial skill, technical skill, dan juga organization skill. Jadi managerial skill ini adalah kemampuan memimpin dan mengelola serta menggunakan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya dan keberanian menanggung resiko. Di sini biasanya adalah pemimpinnya gitu ya, atau CEO-nya. Yang kedua adalah technical skill. Technical skill ini adalah kemampuan khusus dalam bidang teknis ekonomi yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Contohnya keahlian dalam bidang akuntansi gitu ya. Ketika ada managerial skill, ada yang bisa memimpin gitu ya, memanage. Di bawahnya juga harus ada orang-orang yang bisa punya keahlian khusus gitu ya di bidang teknis ekonomi yang diperlukan untuk bidang produksi. Contohnya itu tadi keahlian dalam bidang akuntansi atau bisa juga teknik mesin dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah organization skill. Nah, organization skill di sini adalah kemampuan untuk memilih, mengatur, dan juga menempatkan orang dengan tepat pada bagian-bagiannya. Jadi kalau yang pertama ada yang memimpin, harus bisa ambil keputusan dan menanggung resiko. Yang kedua adalah technical skill yang punya keahlian khusus di bidang teknikal gitu ya. Yang ketiga ini adalah organization. Jadi kalau kalian pernah dengar organisasi atau yang mengatur kan ya gitu, wedding organization gitu kan. Nah, itu yang mengatur gitu. Mana ya yang tepat, mana ya yang tepat. Nah, ini organization skill ini juga ada dalam bidang kewirausahaan tersebut gitu ya. Dia mampu memilih orang-orang yang tepat, menempatkan orang kepada tempat yang tepat. Nah, selanjutnya kita beralih kepada jenis-jenis kegiatan produksi. Jenis-jenis kegiatan produksi ini jadi seperti kita tahu, kegiatan manusia itu kan untuk menghasilkan barang dan jasa, atau kegiatan untuk menambah nilai kegunaan barang dan jasa merupakan kegiatan produksi. Nah, ada beberapa jenis kegiatan produksi berdasarkan hasilnya, tingkatannya, dan juga wujudnya. Jadi jenis-jenis kegiatan produksi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan hasilnya, tingkatannya, dan juga wujudnya. Nah, kegiatan produksi berdasarkan hasilnya itu adalah terbagi menjadi 2, yaitu produksi yang menghasilkan barang dan juga produksi yang menghasilkan jasa. Jadi kalau produksi yang menghasilkan barang, contohnya itu produksi yang menghasilkan roti, baju, dan sepatu, itu kan barang ya. Ada juga produksi yang memang menghasilkan jasa, contohnya jasa dokter, jasa angkutan, jasa guru, dan lain sebagainya. Jadi itu juga termasuk produksi. Kita memproduksi jasa kita nih, seperti ibu-ibu memproduksi jasa ibu gitu ya. Nah, selanjutnya kegiatan produksi berdasarkan tingkatannya. Nah, berdasarkan tingkatannya ini, kegiatan produksi itu terbagi menjadi 3, yaitu sektor produksi primer, sektor produksi sekunder, dan juga sektor produksi tersier. Mungkin kalian pernah dengar di bab sebelumnya ya. Nah, sektor produksi primer ini adalah usaha produksi yang mencakup kegiatan produksi bidang ekstraktif dan bidang agraris. Jadi namanya juga primer ya, yang paling kita butuhkan. Nah, paling kita butuhkan itu kan di bidang ekstraktif dan juga bidang agraris. Seperti kita tahu, kita itu Indonesia luasnya lebih banyak bidang kelautan dan juga pertanian gitu ya. Seperti itu. Jadi kita di bidang ekstraktif dan juga agraris. Yang kedua
kedua, sektor produksi sekunder, yaitu usaha produksi yang mencakup produksi bidang industri dan kerajinan. Nah, setelah kita ke primer yang paling utama, kita punya kelautan dan pertanian, kita beralih ke bidang industri dan kerajinan. Nah, ini kan ketika kita sudah memenuhi primer, kita ke sekunder, masih ingat ya. Yang ketiga, sektor produksi tersier, yaitu usaha produksi yang mencakup produksi bidang perdagangan dan juga jasa. Ternyata perdagangan dan jasa ini menjadi yang terakhir atau menjadi yang memang mewah gitu ketika primer agraris dan ekstraktif sudah, terus bidang industri dan kerajinan juga sudah, baru kita beralih ke perdagangan dan jasa. Nah, selanjutnya adalah masih dalam kegiatan produksi ya. Kegiatan produksi berdasarkan wujudnya. Nah, berdasarkan wujudnya ini kegiatan produksi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama jenis produksi kimiawi, yaitu dia adalah produksi bahan-bahan kimia tertentu, contoh produksi obat dan minyak. Yang kedua, contoh jenis produksi perubahan bentuk, yaitu produksi yang mengutamakan perubahan bentuk secara fisik, contohnya produksi pakaian, roti, dan mebel. Nah, itu kan dia merubah suatu fisik ya, misalkan yang tadinya kain menjadi pakaian, terus tadinya gandum menjadi roti, terus tadinya kayu menjadi mebel gitu. Yang ketiga, jenis produksi perakitan, yaitu adalah jenis produksi yang bergerak pada proses penggabungan dari komponen-komponen, jadi dirakit gitu ya. Contohnya itu produk televisi, terus komputer, terus juga tape recorder dan kendaraan bermotor. Jadi memproduksinya itu harus dirakit gitu ya. Kalau misalkan kayak pakaian kan kita buat gitu, kalau ini kita rakit. Dan selanjutnya jenis produksi transportasi, yaitu produksi yang mengutamakan penciptaan jasa pemindahan barang dan manusia. Jadi transportasi ini kan bisa juga memproduksi transportasi, terus bisa juga mengangkut gitu ya, mengangkut orang-orang atau barang. Jadi jasa angkutan gitu ya, lebih kepada jasa angkutan. Yang kelima adalah jenis produksi jasa administrasi, yaitu produksi yang mengutamakan penciptaan jasa administrasi. Contohnya itu produksi jasa konsultasi, terus juga konsultasi perpajakan, terus juga jasa akuntansi, dan yang ketiga jasa penelitian. Jadi dia lebih kepada memproduksi jasa-jasa yang bersifat administratif. Nah, yang keempat, usaha untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil produksi. Nah, semakin hari jumlah penduduk itu terus bertambah ya kan, seperti kita tahu. Nah, pertambahan jumlah penduduk ini diikuti dengan kebutuhan hidup yang terus bertambah dan juga beragam juga nih. Di sisi lain, sumber daya yang tersedia jumlahnya terbatas ya. Seperti kita tahu, sumber daya ini semakin lama semakin terbatas. Tapi kondisi ini mendorong manusia harus berpikir gimana caranya berbuat sesuatu dan mencari jalan keluarnya. Nah, dalam bidang ekonomi, jalan keluar yang ditempuh antara lain melalui upaya peningkatan jumlah dan kualitas hasil produksi. Jadi, gimana caranya kita mencari jalan keluarnya kalau dalam ekonomi ini? Ya udah, gimana caranya itu meningkatkan jumlah dan kualitas produksi. Jumlahnya terus bertambah tapi kualitasnya dibagusin gitu ya. Nah, peningkatan jumlah barang ini berkaitan dengan jumlah penduduk dan kebutuhan hidup yang terus bertambah. Gitu ya. Jadi, jumlah barangnya itu terus bertambah dan penduduknya juga terus bertingkat gitu ya, terus bertambah. Adapun peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi berkaitan dengan pertimbangan bahwa barang dan jasa yang berkualitas akan mendatangkan kepuasan lagi bagi manusia yang menggunakannya. Dengan demikian, tujuan peningkatan jumlah dan kualitas hasil produksi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kemakmuran. Ya, ini tercapainya keseimbangan kebutuhan hidup dengan barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, memenuhi berbagai keperluan manusia akan barang-barang yang mengalami kerusakan atau telah habis masa pakainya gitu. Jadi tujuannya yang pertama mencapai kemakmuran, ini tercapai keseimbangannya kebutuhan hidup dengan barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, memenuhi berbagai keperluan manusia akan barang-barang yang mengalami kerusakan atau telah habis masa pakainya. Jadi kalau misalnya sudah rusak, kita ganti dengan produksi yang baru. Terus memenuhi tuntutan masyarakat modern yang lebih mementingkan kualitas barang dan jasa daripada harga barang dan jasa gitu. Seperti kita tahu tadi sudah dijelaskan tujuannya ya. Nah, ini setelah kita tahu dari berbagai ininya, poinnya, nah bisa kita tangkap bahwa tujuan produksinya itu seperti itu.
peningkatan jumlah dan kualitas hasil produksi ini mutlak perlu dilakukan. Pihak-pihak penghasil produksi harus benar-benar memperhatikan bagaimana cara meningkatkan hal tersebut. Cara yang paling efektif untuk meningkatkan jumlah dan kualitas hasil produksi antara lain, untuk meningkatkan hasil dan jumlah mutu hasil produksi bisa dipakai dengan cara-cara lain. Yang pertama adalah intensifikasi. Intensifikasi ini adalah usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor-faktor produksi yang telah ada. Jadi misalnya kita itu berusaha meningkatkan kualitas tenaga kerjanya gitu kan, kita tingkatin lagi nih kualitas tenaga kerjanya, terus memperbaiki cara-cara berproduksinya kita tingkatin lagi nih caranya, dan juga meningkatkan jam operasi mesin. Jadi mesin ini yang tadinya mungkin beroperasinya sedikit, kita tingkatin lagi lebih banyak. Yang kedua adalah ekstensifikasi. Ekstensifikasi ini adalah usaha untuk meningkatkan produksi dengan cara menambah dan atau memperluas faktor-faktor produksi yang digunakan. Jadi misalnya kita ini membuka lahan pertanian baru, terus mendirikan pabrik baru atau cabang-cabang pabrik baru dan menambah jumlah armada angkutan seperti itu. Nah, itu disebut ekstensifikasi. Kalau in kan itu dari dalam, jadi dari tenaga kerjanya, cara-cara berproduksinya. Kalau ekstensifikasi lebih kepada memperluas luar-luarnya gitu ya, seperti cabang-cabang pabrik dan menambah jumlah angkutan. Yang ketiga itu diversifikasi. Diversifikasi ini adalah usaha untuk meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis atau keanekaragaman hasil produksi. Jadi contohnya itu selain menanam padi juga menanam bermacam palawija. Jadi kita menambah jenis atau keanekaragaman hasil produksinya gitu ya. Terus selain memproduksi kain juga memproduksi pakaian jadi. Nah itu jadi kita punya option gitu ya. Selain barang yang utamanya kita tambah lagi. Terus selain memproduksi TV juga memproduksi antena, televisi, DVD, PlayStation, subwoofer dan amplifier. Mungkin yang tadinya kita memproduksi hanya misalkan beras aja gitu kan, kita jadi tambah palawija gitu kan. Terus mungkin yang tadinya kita memproduksinya misalkan kalau sekarang jualan hijab gitu ya, terus tambah kita jadi jualan pakaiannya juga, jualan celananya juga. Nah yang keempat ini adalah rasionalisasi. Nah rasionalisasi di sini adalah usaha untuk meningkatkan produksi dengan cara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di rasionalisasi ini kita lebih meningkatkan lagi pengetahuan teknologi kita gitu. Misalnya untuk menghemat tenaga kerja nih dan efektivitas produksi kita gunakan tenaga mesin gitu. Jadi kita menambah yang produksinya gitu ya dengan tenaga mesin. Nah yang selanjutnya kita akan belajar tentang etika ekonomi. Jadi selanjutnya ini masih dalam produksi, tapi gimana caranya etika ekonomi dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi. Nah faktor-faktor produksi ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan produksi itu sendiri. Akan tetapi dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi tersebut hendaknya tidak hanya berorientasi pada hasil produksi dan keuntungan semata, tapi juga ada banyak etika ekonomi yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi seperti berikut. Jadi dalam produksi kita nggak cuma memikirkan gimana hasil produksinya dan juga keuntungannya, tapi kita harus juga punya etikanya dalam berproduksi. Yang pertama, dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi harus bersikap bijaksana, efisien, dan efektif. Upayakan tidak membuang dengan percuma atau menyia-nyiakan faktor-faktor produksi. Jadi jangan sampai kita itu membazirkan faktor produksinya. Yang kedua, pada saat memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui, kita harus terus berupaya meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya itu. Jadi kita tuh harus berupaya gimana caranya meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya itu gitu. Jangan sampai menurun kayak gitu ya. Terus memperlakukan secara manusiawi ketika memanfaatkan sumber daya tenaga kerja. Seperti kita tahu dalam memproduksi ini kan faktor-faktornya tadi ada faktor alam, faktor tenaga kerja, terus faktor modal dan juga faktor kewirausahaan. Nah, dalam memanfaatkan si faktor tenaga kerja ini kita harus punya etikanya nih. Jangan kita tuh memperlakukan
gimana caranya gitu kan. Akhirnya misalkan dilembur sampai beberapa shift kayak gitu ya. Maksudnya kita harus ada etikanya nih ketika kita menggunakan faktor produksi tenaga kerja ini gitu ya. Yang keempat, menggunakan setiap modal yang digunakan dengan teliti, hemat, dan cermat. Jadi ketika kita menggunakan faktor-faktor produksi ini, kita harus menggunakan setiap modal yang digunakan itu harus dengan teliti, seteliti mungkin, sehemat mungkin, dan secermat mungkin gitu ya. Selanjutnya, berupaya meningkatkan kemampuan wirausaha melalui kegiatan membaca, menyimak tayangan televisi dan radio, serta mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi kita itu ketika menggunakan faktor produksi nggak cuma-cuma gitu, nggak cuma-cuma hanya pakai aja gitu, tapi kita harus punya ilmunya dengan cara membaca, menyimak tayangan televisi, radio, serta mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke kegiatan distribusi. Nah, kalau tadi kegiatan produksi itu kita menciptakan suatu barang gitu kan ya. Nah, kalau distribusi ini lebih kepada menyalurkan suatu barang. Jadi ketika kita sudah membuat, harus ada yang menyalurkan baru bisa ke tangan konsumen. Nah, kegiatan produksi ini dalam kegiatan pokok ekonomi, distribusi itu merupakan salah satu faktor terpenting di samping kegiatan produksi dan konsumsi. Jadi tiga-tiganya sebenarnya penting. Nah, pada dasarnya kegiatan distribusi itu merupakan penghubung antara produsen dan konsumen. Jadi dia itu penghubung antara produsen dan juga konsumen. Nah, terus konsumen itu dapat menikmati hasil produksi karena adanya jasa distribusi seperti itu. Jadi apa sih distribusi itu? Nah, distribusi itu adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menyampaikan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Jadi semua kegiatan ditujukan untuk menyampaikan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen seperti itu. Nah, distribusi ini tidak hanya menyalurkan barang dan jasa, melainkan juga sebagai usaha untuk meningkatkan nilai guna barang. Jadi nggak cuma menyalurkan, tapi juga dia bisa meningkatkan nilai guna barang tersebut. Nah, berdasarkan pengertian itu, kegiatan distribusi ini memiliki tujuan. Yang pertama adalah menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Itu udah pasti ya. Kedua, mempercepat sampainya hasil produksi kepada konsumen. Yang ketiga adalah tercapainya pemerataan produksi. Yang keempat, menjaga kesinambungan produksi. Yang kelima adalah memperbesar dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Yang terakhir adalah meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Seperti itu. Nah, itu adalah tujuan dari distribusi. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari tentang saluran distribusi dan pelaku-pelakunya. Nah, apa sih itu saluran distribusi? Jadi saluran distribusi ini adalah perorangan atau perusahaan yang bekerja di antara produsen dan konsumen. Jadi distribusi itu kan kegiatannya. Kalau saluran distribusi adalah lebih kepada orang-orang yang mendistribusikannya gitu ya. Bisa juga disebut distributor. Nah, apabila ditinjau dari caranya, kegiatan distribusi itu dapat dilakukan secara langsung, semi langsung, dan juga tidak langsung. Jadi distribusi ini bisa secara langsung, semi langsung, dan juga tidak langsung. Nah, distribusi langsung yaitu jika produsen sendiri yang langsung menyalurkan barang hasil produksinya kepada konsumen sebagai pemakai terakhir tanpa perantara. Contohnya, petani menjual hasil panennya langsung kepada konsumen gitu. Nah, itu kan dari tangan langsung ya, langsung dari petaninya. Atau juga produsen roti menjual langsung kepada konsumen gitu. Jadi nggak lewat distribusi, maksudnya langsung gitu ya. Distribusinya tidak banyak mendistribusikannya. Yang kedua, distribusi semi langsung, yaitu terjadi jika produsen menggunakan saluran distribusi milik perusahaan untuk menyampaikan barang hasil produksi kepada konsumen. Nah, saluran distribusi ini yang digunakan merupakan kepanjangan tangan perusahaan atau perwakilan perusahaan di daerah pemasaran. Contohnya, BRI memasarkan produknya melalui unit BRI sampai ke desa-desa terkecil. Terus baju merek Hammer dipasarkan kepada konsumen melalui toko Hammer, dan sepeda motor dijual melalui agen perusahaan di daerah itu. Nah, yang ketiga adalah distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung ini adalah terjadi jika barang-barang yang dihasilkan produsen disalurkan kepada konsumen melalui lembaga-lembaga penyalur perantara yang bukan
Contohnya, pabrik sepatu memasarkan produknya ke daerah-daerah melalui grosir sepatu gitu. Terus produsen roti menyalurkan produk roti melalui toko, warung, dan pedagang keliling kayak gitu. Jadi itu distribusi tidak langsung. Nah, saluran distribusi ini memiliki seperangkat lembaga yang melakukan penyaluran barang-barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Lembaga-lembaga distribusi yang merupakan pelaku saluran distribusi adalah terdiri. Jadi pelaku saluran distribusi ini adalah contohnya yang pertama pedagang, adalah orang atau badan perantara yang usahanya membeli dan menjual barang atau kemauan sendiri dan resiko yang terjadi ditanggung sendiri. Jadi dia itu nggak punya lembaga atau badan gitu ya. Jadi dia udah kemauan sendiri dan tanggung jawab sendiri. Contohnya pedagang ini dibagi lagi menjadi dua, ada pedagang besar dan retailer. Nah, pedagang besar ini pedagang yang membeli berbagai macam jenis barang dalam jumlah besar dan menjualnya kembali kepada pedagang eceran atau kepada konsumen dalam jumlah besar pula. Contohnya itu grosir dan toko besar. Yang kedua, retailer. Retailer ini adalah pedagang eceran. Jadi yang suka jualan-jualan dalam jumlah kecil gitu ya. Jadi pedagang eceran ini adalah yang membeli dan menjual kembali barang dagang kepada konsumen dalam praktek kecil. Contohnya itu toko, warung, dan pedagang asongan. Yang kedua adalah agen atau dealer. Nah, agen atau dealer ini adalah seseorang atau lembaga yang bertindak sebagai distributor barang tertentu dari pabrik tertentu dan bertindak atas nama pabrik yang menugaskannya. Jadi dia itu punya lembaga gitu ya, nggak seperti pedagang yang seorangan gitu. Dalam artian lain, agen ini merupakan perwakilan pabrik di daerah tertentu dan bekerja atas nama pabrik yang menugaskannya. Contoh, agen Honda, agen sepatu bata, itu disebut agen. Yang ketiga adalah maklar. Maklar ini yaitu seseorang atau lembaga yang bertindak sebagai perantara yang kegiatannya itu menjual dan membeli barang dagangan bukan atas namanya sendiri, jadi tetapi atas nama orang lain. Maklar ini dapat berperan ganda. Nah, ini dapat melakukan jual beli atas nama penjual atau atas nama pembeli. Contohnya nih, misalkan kalian atau tetangga kalian atau orang tua kalian gitu ya, karena sibuk bekerja di tempat yang cukup jauh, Tuan Ahmad ingin menjual tanahnya yang luas dengan cara menyuruh seorang maklar untuk mengurusnya. Jadi karena dia punya kesibukan, dia menyuruh maklar nih gitu. Dalam hal ini maklar ini bertindak sebagai penjual atas nama Tuan Ahmad gitu kan. Nah, di lain kasus, Ibu Erlin ingin membeli sebuah rumah. Karena sibuk, ia meminta maklar mencarikan dan membelikannya. Dalam kasus ini, maklar bertindak sebagai pembeli. Jadi maklar ini bisa jadi penjual, juga bisa menjadi pembeli. Yang penting dia itu adalah penyalur gitu ya. Gitu. Yang keempat adalah komisioner. Komisioner ini adalah perantara yang melakukan kegiatan menjual dan membeli barang dan jasa milik orang lain atas namanya sendiri gitu. Jadi komisioner ini bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya gitu. Kalau tadi kan misalkan kalau maklar pakai nama orang lain gitu kan. Nah, kalau komisioner ini dia lebih kepada pakai namanya sendiri gitu, baru dia jual lagi pada orang lain atau dia beli lagi kepada orang lain gitu. Selanjutnya yang kelima adalah eksportir. Nah, eksportir di sini yaitu lembaga yang kegiatannya membeli barang dan dari pedagang atau produsen dalam negeri kemudian menjualnya ke luar negeri. Yang keenam adalah importir, yaitu seseorang atau lembaga yang kegiatannya membeli dan mendatangkan barang dari luar negeri kemudian menjualnya di dalam negeri. Nah, seperti yang tadi etika ekonomi dalam kegiatan produksi, ini juga ada etika ekonomi dalam kegiatan distribusi. Jadi kegiatan distribusi itu tidak semata-mata bertugas menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, tetapi juga memiliki etika ekonomi tertentu nih untuk menjalankannya. Yang pertama itu adalah barang-barang atau jasa yang ditawarkan harus berkualitas dan dibutuhkan oleh konsumen. Jangan sampai ketika kita menyalurkan barang itu nggak berkualitas dan nggak diperlukan sama konsumennya gitu ya. Yang kedua, barang dan jasa yang ditawarkan harus jelas tingkat kegunaannya. Kegunaannya ini tuh seberapa besar gitu. Yang ketiga, harus menetapkan tanggal kadaluarsa bagi produk jenis makanan. Jadi kita ini harus menetapkan tanggal kadaluarsanya nih kapan gitu. Yang
etika ekonomi dalam kegiatan distribusi. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang terakhir adalah konsumsi. Jadi kalau sudah diproduksi, didistribusi, baru dikonsumsi. Nah, seperti kita tahu, produksi itu kan merupakan suatu proses pembuatan. Kalau distribusi penyampaian, dan kalau konsumsi itu pemakaian. Nah, jadi kegiatan konsumsi ini merupakan awal dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya kegiatan konsumsi itu merupakan pemakaian suatu hasil produksi. Nah, dengan kata lain diperlukan ketersediaan barang dan jasa untuk menjamin terlaksananya kegiatan konsumsi tersebut. Nah, kondisi inilah yang mendorong adanya kegiatan ekonomi yang lain, yaitu kegiatan produksi dan juga kegiatan distribusi. Jadi, konsumsi ini adalah cikal bakal dari adanya kegiatan ekonomi tersebut, seperti itu. Nah, pengertian konsumsi, sejak lahir manusia itu kan tidak akan pernah lepas dari kegiatan konsumsi ya. Seperti kita tahu, kita butuh makan, butuh minum gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Jadi setiap hari ini manusia melakukan kegiatan konsumsi dalam hidupnya. Contohnya kegiatan konsumsi itu yaitu mengonsumsi makanan di saat lapar, mengonsumsi air di saat haus, menggunakan jasa angkutan saat pergi ke sekolah, menonton hiburan saat beristirahat. Nah, itu juga merupakan contoh dari konsumsi. Nah, dengan demikian, dalam pengertian sempit, konsumsi itu berarti kegiatan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan dalam pengertian sehari-hari, konsumsi artinya makan dan minum. Nah, jadi dalam pengertian sempitnya, konsumsi itu berarti kegiatan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, setelah barang dan jasa dikonsumsi, nilai guna barang dan jasa itu secara berangsur atau sekaligus akan habis. Oleh sebab itu, barang dan jasa yang dikonsumsi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, barang dan jasa yang langsung habis dalam satu pakai, contohnya makan dan minuman. Yang kedua itu barang dan jasa yang digunakan berkali-kali, contohnya pakaian, perabot rumah tangga, buku pelajaran, komputer, dan kendaraan. Nah, itu perbedaan dari dua konsumsi tersebut ya. Nah, dengan penjelasan itu berarti pengertian konsumsi bisa menjadi lebih luas nih. Ya, ini sebagai kegiatan yang memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga nilai guna barang atau jasa itu secara berangsur-angsur akan sekaligus habis. Seperti itu. Nah, barang dan jasa yang digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut barang dan jasa konsumsi. Kalau barang atau ada pun manusia yang atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, kegiatan konsumsi. Selanjutnya kita beralih ke kegiatan konsumsi. Jadi siapa sajakah yang melakukan kegiatan konsumsi? Di dalam ilmu ekonomi diuraikan ada banyak pelaku dalam kegiatan ekonomi, di antaranya rumah tangga, perusahaan, dan negara. Nah, semua pelaku ekonomi tadi selalu melakukan kegiatan konsumsi yang berbeda-beda untuk sesuai dengan keperluannya. Nah, untuk mempermudah kamu mempelajari kegiatan konsumsi, materi berikut hanya menguraikan kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan negara. Nah, jadi ada kegiatan-kegiatan konsumsi nih ya. Yang pertama, kegiatan konsumsi rumah tangga. Jadi rumah tangga ini atau keluarga pada intinya terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anaknya. Setiap individu dalam keluarga di samping memiliki kebutuhan hidup yang sama juga memiliki kebutuhan hidup khusus yang umumnya berbeda-beda gitu kan. Jadi dalam satu anggota keluarga itu berbeda-beda kebutuhan hidupnya gitu. Kebutuhan keluarga yang sama merupakan kebutuhan akan barang dan jasa yang sama-sama dirasakan kebutuhannya. Contohnya, barang dan jasa yang sama-sama dikonsumsi rumah tangga seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, kasih sayang, dan rasa aman. Nah, itu kegiatan konsumsi rumah tangga. Kebutuhan khusus ayah dan ibu dan anak biasanya berbeda-beda. Misalnya, ayah yang bekerja di sebuah kantor itu akan memiliki kebutuhan khusus berupa kendaraan, pakaian, seragam kantor, dasi, dan lain-lain. Itu kan, dasi, kacamata, sepatu, tas, dan lain-lain. Berbeda dengan kebutuhan ibu, misalkan ibu itu lebih butuh untuk alat-alat memasak, alat-alat rumah tangga, kosmetik gitu kan, kecantikan, dan lain-lain. Nah, terus anak yang menjadi pelajar atau mahasiswa membutuhkan buku pelajaran, kertas, pensil, pulpen, penggaris, penghapus, sepatu olahraga, dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat kebutuhan rumah tangga itu berbeda-beda dalam setiap anggota keluarganya. Nah, timbulnya perbedaan dan dalam mengonsumsi barang dan jasa ini disebabkan adanya perbedaan peran dan kegiatan dari masing-masing anggota keluarga. Juga disebabkan oleh perbedaan keinginan
kebutuhan atau minat setiap anggota keluarga terhadap suatu barang dan jasa, seperti itu. Nah, setiap rumah tangga ini selalu senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan konsumsinya yang beraneka ragam dengan cara menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran, seperti itu. Ayah selaku kepala keluarga akan bekerja memperoleh gaji atau upah dari pekerjaannya, bahkan mencari penghasilan tambahan, sedangkan ibu akan berperan mengatur penggunaan keuangan. Nah, agar konsumsi rumah tangga ini dapat berjalan lancar, setiap keluarga ini hendaknya membuat perencanaan yang baik dalam mengelola keuangan. Misalnya nih ya, keluarga A memperoleh penghasilan 2 juta ditambah dengan penghasilan tambahannya 500.000, akan menyusun anggaran pendapatan belanja rumah tangga keluarga seperti yang terlihat pada tabel berikut. Nah, jadi di sini bisa dilihat pendapatannya sebegini: 2.500.000 untuk biaya makanan, pendidikan, transportasi, biaya listrik dan telepon, langganan koran, biaya kesehatan, pembantu rumah tangga, pakaian, tabungan, dan tidak terduga. Nah, selanjutnya kita beralih ke kegiatan konsumsi perusahaan. Jadi kegiatan konsumsi perusahaan ini lebih kepada apa sih yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan tersebut gitu ya. Jadi setiap perusahaan ini kan menghasilkan produk yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan itu sendiri. Perusahaan-perusahaan tersebut ada yang mengeluarkan produk dari olahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Contohnya pabrik kertas mengolah pulp menjadi kertas. Ada pula perusahaan yang mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Contohnya perusahaan percetakan mengolah kertas menjadi buku. Nah, semua aktivitas dan hasil produksi itu membutuhkan modal seperti bahan baku, mesin, tenaga kerja, dan lain-lain. Kebutuhan akan modal dalam perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan pun melakukan kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi perusahaan berbeda dengan kegiatan konsumsi rumah tangga ya. Jadi kalau pada rumah tangga ini kegiatan konsumsinya kan dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat statis gitu ya. Sedangkan kalau konsumsi perusahaan ini bersifat dinamis, dia selalu bergerak atau berpindah gitu ya. Hal ini disebabkan kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya dari keuntungan yang diperoleh akan dipergunakan kembali dalam kegiatan produksi berikutnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Kalau misalkan kita konsumsi rumah tangga itu kan lebih sehari-hari yang kita butuhkan. Nah, kalau konsumsi perusahaan ini ketika kita mengkonsumsi sesuatu, konsumsi itu harus berjalan terus gitu supaya mendapat keuntungan, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kegiatan konsumsi negara. Nah, setiap pelaku dalam ekonomi ini selalu mengonsumsi barang dan jasa. Nah, negara pun ternyata melakukan kegiatan konsumsi seperti itu. Konsumsi yang dilakukan oleh negara adalah segala pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Pengeluaran yang dilakukan oleh negara disebut belanja negara. Pengeluaran negara ini terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan. Nah, belanja rutin di sini disebut adalah pengeluaran negara yang bersifat habis pakai, non investasi dan berlangsung terus-menerus. Jadi belanja rutin negara ini contohnya belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, belanja pemeliharaan. Belanja pegawai di sini yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri dan TNI baik dalam maupun luar negeri. Nah, itu pasti selalu dikeluarkan oleh negara gitu ya, dikonsumsi oleh negara. Selanjutnya belanja barang, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang-barang. Yang ketiga belanja perjalanan, yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas-dinas pejabat negara. Nah, itu merupakan juga konsumsi negara nih. Selanjutnya belanja pemeliharaan, yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai pemeliharaan barang-barang milik negara. Jadi supaya barang-barang milik negara ini terpelihara, mesti harus ada pembiayaannya gitu, perbelanjaannya. Kita butuh apa nih, negara butuh apa nih. Nah, yang kedua tadi kan belanja rutin, yang kedua ini belanja pembangunan. Nah, belanja pembangunan ini adalah pengeluaran negara yang bersifat pembangunan fisik dan non fisik. Contohnya itu kalau pembangunan fisik, pembangun jalan, sekolah, pasar. Adapun kalau pembangunan non fisik itu contohnya penataran guru, terus prajabatan dan pelatihan keterampilan pegawai, seperti itu. Nah, yang ketiga, sini kita akan lanjut ke skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan.
Nah, untuk memenuhi kebutuhan kita kan harus punya skala prioritas, apa sih yang kita lebih butuhin gitu kan. Jangan sampai kita itu memprioritaskan yang memang ternyata bukan prioritas kita gitu, atau yang tidak terlalu kita butuhkan. Jadi pada hakikatnya kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas dan beraneka ragam ya. Jadi sedangkan jumlah sumber daya ini kan terbatas. Nah, kondisi inilah yang mengharuskan kita untuk menyusun daftar kebutuhan sebelum melakukan kegiatan konsumsi. Jadi kita harus ngelis dulu nih, kebutuhan apa ya yang kira-kira kita butuhkan dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Nah, daftar tersebut disusun berdasarkan tingkat kepentingannya atau skala prioritas. Nah, kebutuhan mana saja yang harus segera dipenuhi, mana yang dapat ditunda, dan mana yang tidak perlu dipenuhi gitu. Jadi dengan menyusun daftar kebutuhan ini berdasarkan skala prioritas, kita dapat memanfaatkan nih mana sumber daya yang secara maksimal dan mencegah pemborosan. Perlu diketahui penyusunan daftar kebutuhan ini berdasarkan skala prioritas tidaklah rumit. Jadi kamu pun bisa melakukannya. Nah, di sini adalah contoh daftar kebutuhan siswa SMP dan skala prioritas kebutuhannya. Bisa kalian lihat di situ dia butuh komik, kaset penyanyi idola, tas sekolah, nonton film di bioskop, kado ulang tahun teman, ponsel, seragam sekolah, menabung, buku pelajaran dan alat tulis. Nah, kita bikin skala prioritas kebutuhannya. Ternyata yang paling dia butuhkan adalah buku pelajaran gitu kan, dan alat tulis. Terus kedua seragam sekolah, ketiga tas sekolah, keempat kado ulang tahun teman, kelima menabung, keenam beli komik, ketujuh kaset penyanyi idola, kedelapan nonton film di bioskop, dan kesembilan itu ponsel. Nah, setelah kita urutkan sesuai skala prioritasnya, barulah kita tahu ternyata yang lebih kita butuhkan ada ini dan ini, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah aspek positif dan negatif perilaku konsumen. Ternyata kebutuhan manusia itu kan pada dasarnya tidak akan ada habisnya ya. Kita selalu merasa butuh dan terus butuh. Nah, kebutuhan satu terpenuhi, maka akan muncul lagi kebutuhan yang lainnya gitu kan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup ini, setiap manusia cenderung berusaha mendapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya. Penghasilan tersebut akan digunakan untuk memenuhi segala macam kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan, atau dengan kata lain dapat hidup layak gitu ya. Nah, dalam upaya mencapai kehidupan yang layak itu, manusia mengejarnya dengan perilaku dan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang senang membelanjakan seluruh penghasilannya untuk konsumsi, ada pula orang yang menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung. Nah, suatu keadaan yang cenderung membelanjakan seluruh pendapatannya pada barang-barang konsumsi disebut perilaku konsumtif. Jadi, ada orang yang memang senang belanja dan ada orang yang senang menyimpan atau menabung gitu ya. Nah, ketika orang yang cenderung membelanjakan semuanya itu disebut konsumtif. Nah, perilaku konsumtif ini dapat berdampak positif bagi kegiatan ekonomi. Perilaku konsumtif juga dapat menjamin berlangsungnya siklus ekonomi, yaitu dari kegiatan konsumsi, produksi, distribusi ke konsumsi lagi. Perilaku konsumtif pun dapat berdampak negatif atau buruk karena perilaku tersebut dinilai boros atau tidak hemat. Orang-orang yang berperilaku konsumtif kurang memikirkan tentang masa depan. Masyarakat pun umumnya kurang menghormati orang-orang yang berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif ini bahkan dapat menjadi berbahaya bagi manusia yang tidak berpenghasilan lagi. Bisa-bisa mereka melakukan tindak kriminalitas